Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi la syarika lahu. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismil asma bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul alim. Bismillah shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, kesungguhan dalam melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Insya Allah sedikit pengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan sahabat kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam makalahnya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, fa inna a'dhama ni'amillahil li abdi ikhrajuhu lahu minal adam illal wujudi wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar bagi manusia ialah kata Allah menciptakan kita manusia dari yang tadinya Adam tidak ada menjadi ada, menjadi wujud, dan nanti akan kembali tidak ada. Nah, ini menurut ulama adalah sebuah kenikmatan yang amat besar. Allah menciptakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian apalagi? Nikmat yang kedua adalah Allah membebaskan manusia dari kekufuran. Yang tadinya gelap, tidak mengenal Allah, menjadi dulu mati ilan, menjadi mengenal Allah. Dulu mati ilan, tadinya gelap menjadi adanya cahaya dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Realnya adalah kita dilahirkan sebagai orang muslim, orang Islam. Tentunya ini sebuah karunia, nikmat yang besar sekali bagi kita dalam kita memahami sebuah kehidupan. Bersyukur kita dilahirkan sebagai orang Islam. Ini menurut para ulama. Kedua, ada makalah dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah tim yang menulis wahyu. Ketuanya adalah Zaid bin Sabit. Ada Muawiyah juga sebagai timnya di situ. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, kam min mustadraji bin ni'mah alaihi wa kam min maftun. Manusia dirugikan karena kenikmatan dan seringnya dipitah dengan pujian. Wa kam min maftuni bisana'i alaihi wa kam min magrurin bisitri ali. Bahkan manusia tertipu dengan ditutupinya aib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah terkadang kita manusia itu tertipu dengan sebuah kesenangan yang Allah berikan, kemudian dia lalai. Jadi itu yang disebut dengan istidraj. Kalau kita lihat kanan kiri kita, bahkan di luar sana, orang yang tidak mengenal Allah
non muslim gitu misalnya ya, tetapi dia dikasih keluasan rezeki gitu kan, tubuhnya sehat, bisnisnya lancar, usahanya lancar, karirnya terus menanjak, tetapi dia tidak mengenal Allah. Atau orang Islam ya, yang dia tidak sholat, bahkan melakukan kemaksiatan, tetapi Allah buka rezekinya, Allah luaskan rezekinya, bisnisnya lancar, usahanya lancar, karirnya menanjak terus, badannya sehat. Ini yang disebut dengan istidraj. Ya. Jadi sengaja Allah ulur itu, ya, orang-orang yang diulur itu, ya jadi apa ya, diulurlah gitu kan, dengan sebuah kenikmatan, tetapi sesungguhnya ia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya hati-hati ya, tatkala seseorang mungkin ya sholatnya bolong-bolong gitu kan, kadang puasa wajib juga banyak yang ditinggalkan gitu kan, tetapi rezekinya lancar ya, usahanya lancar, karirnya menanjak terus, boleh jadi itu istighfar ya. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta ija farihu bima utu akhadahum baktatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan. Allah telah beri peringatan, datangnya Nabi, datangnya wahyu Allah ya. Majelis taklim berserakan di mana-mana, tetapi dia tidak menghiraukan peringatan itu. Kemudian Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Ya. Nah ini ya yang disebut dengan istidraj. Ya. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, ya kemudian kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya. Maka ketika itu mereka menjadi orang yang putus asa. Jadi yang dalam bahasa agama itu istidraj ya. Orang yang maksiat dilakukan, meninggalkan kewajiban, tapi semuanya lancar ya, rezekinya lancar, karirnya lancar ya. Ini istidraj, sengaja Allah. Padahal itu sesungguhnya Allah benci terhadap hamba itu, terhadap manusia seperti itu ya. Kemudian jangan tertipu dengan pujian-pujian. Jangan tertipu juga dengan pujian-pujian yang akhirnya kita lupa ya, terlena dengan pujian-pujian sehingga seolah-olah kita berada dalam sesuatu yang terus benar. Justru ya, dengan adanya orang yang suka mengkritik, mungkin orang yang suka memberikan masukan, itu menjadi balance. Hidup ini emang seperti itu, ada orang yang memuji tapi ada juga orang yang mencaci. Maka di sini dikatakan manusia rugi lahir batin jika tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kenikmatan tetapi dia tidak mensyukuri. Yang kedua adalah ya, kadang-kadang pujian itu bisa menjatuhkan seseorang. Yang ketiga, jangan terlena dengan mempunyai anggapan bahwa jika berbuat dosa Allah tidak menurunkan malapetaka di dunia. Boleh jadi ya, malapetaka itu tatkala kita di dunia, bukan hanya di akhirat saja ya. Maka ini menjadi sebuah rambu-rambu bagi kita untuk tetap yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari makalah dalam kitab Nasibal ini adalah dari Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam qala uhiya bi jaburi haqqul aqilah an ala yastadila ila bisalasin. Jadi menurut Nabi Daud itu tatkala Nabi Daud diberikan kitab Jabur ya, dia mengatakan bahwa hak orang yang berakal hendaklah tidak menyibukkan diri kecuali 3 hal ya. Jadi menurut Nabi Daud 3 hal orang yang berakal itu harus dilakukan.
Jadi orang yang berakal itu minimal dia melakukan 3 hal. Apa 3 hal? Tajawwadul lima'ad, ya, sediakanlah ya amal soleh untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi orang yang berakal itu dia akan menyiapkan sebuah kesiapan yang sungguh-sungguh dalam beramal soleh untuk menyiapkan hari esok. Yang kedua apa? Wa mu'anu lima'asi, wa mu'natun lima'asyi. Ya. Kemudian menyiapkan juga perbekalan untuk bekal ibadah, mencari dunia. Ya. Jadi dia mencari tadi yang pertama adalah menyiapkan bekal untuk hari esok dengan beribadah. Yang kedua juga dia harus menyiapkan perbekalan untuk hidup di dunia. Jadi dia harus kerja juga, ya, harus mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari rezeki, ya, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa talabul ladzati bihalal, ya, carilah kenikmatan dengan cara yang halal. Nih, jadi pertama dia giat beribadah, tetapi dia juga giat untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ibadah. Kemudian rezeki yang dia cari adalah rezeki yang halal tentunya. Ya. Ini menjadi bahan pelajaran yang amat mahal bagi kita, bahwa sesungguhnya apa yang telah Allah berikan itu harus kita tadaburi. Ya. Kehidupan dunia, ya, tatkala kita menjadi orang yang insya Allah taat, ya, kemudian Allah uji dengan kepakiran misalnya, kesulitan. Nah, itu bisa jadi Allah angkat hamba itu menjadi hamba-hamba yang mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kuliah Zuhur siang kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa waspada terhadap fenomena yang terjadi, baik itu kita sadari atau tidak kita sadari. Qaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.